Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa Kabari dimanapun berada, kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, apa itu suami yang hilang. Hukum suami yang hilang. Bagaimana suami yang hilang itu? Pertama, suami yang hilang itu bisa pertama karena dia tertimpa tanah longsor, kan hilang, atau dia pergi ke suatu tempat dan nggak ada kabar, ya. Atau dia naik pesawat terus pesawatnya jatuh ke laut dan sampai sekarang nggak ditemukan, itu hilang. Atau dia ditangkap polisi dan tidak diketahui rimbanya, ya. Dan seterusnya, ya. Istilahnya suami jika nggak ada kabarnya sampai bertahun-tahun, bagaimana status istrinya, itu yang sering ditanyakan di masyarakat, ya. Para ulama berbeda pendapat. Pertama mengatakan bahwa itu istri nggak boleh menikah sampai ada kejelasan kabar suami. Ini kan kadang-kadang kan suami itu nggak ada kabarnya sampai bertahun-tahun. Maka pendapat kedua yang lebih mendekati kebenaran, dibolehkan bagi istri untuk menggugat cerai atau minta cerai lewat pengadilan, ya, jika suaminya meninggalkan dia tanpa kabar, tanpa berita, tentunya setelah dicari kemana-mana, ya, ditanyakan sama saudaranya, ditanyakan sama tetangganya, sampai tidak ada yang tahu, ya, bahkan negara pun mencari dia juga nggak tahu, ya, maka seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai karena merasa dirugikan dari sisi nafkah lahir maupun batin, karena seorang istri perlu kejelasan, ya. Tapi pendapat kedua ini berbeda pendapat di antara mereka tentang waktu, batasan waktu yang dibolehkan seorang istri menggugat cerai. Sebagian ulama seperti madhab Hanabilah memegang pendapat atau berpendapat bahwa waktu bolehnya seorang istri menggugat cerai ketika suami itu nggak ada kabarnya ada 6 bulan. Ini berdasarkan hadis Umar bin Khattab yang menemukan seorang perempuan yang ditinggal oleh suaminya yang tugas di luar negeri, ya. Beliau mengeluh, kemudian didengar oleh Umar bin Khattab pada malam hari, ditanyakan kepada Hafsah binti Umar, wahai Hafsah, berapa lama seorang istri kuat untuk menunggu suaminya tidak datang? Hafsah mengatakan 6 bulan, 4 bulan sampai 6 bulan. Maka inilah yang diambil oleh madhab Hanabilah. Kalau 6 bulan nggak ada berita dari suami, maka seorang istri boleh menggugat cerai di pengadilan dan untuk menikah lagi setelah masa iddahnya selesai. Madhab Malikiyah, ya, ulama-ulama Malikiyah berbeda. Beliau atau mereka menyebutkan 1 tahun batasnya. Jadi 1 tahun ditunggu nggak ada berita dari suami, maka seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai. Ini kalau istri merasa tidak nyaman, istri merasa dirugikan secara lahir dan batin, berhak dia. Tetapi sebaiknya memang sabar. Adapun suami istri yang berbeda tempat karena pekerjaan, karena sekolah contohnya, ya, baru menikah, kemudian suaminya ini pergi ke luar negeri sekolah atau tugas negara atau tugas agama. Sekolah di luar negeri yang tidak bisa pulang kecuali setahun sekali. Bagaimana ini? Kalau keduanya ridho, maka nggak masalah. Jadi istrinya ridho, rela kalau suaminya belajar di luar negeri selama setahun, nanti balik lagi setelah 1 tahun. Maka dalam hal ini tidak ada alasan seorang istri untuk menggugat cerai karena sudah kesepakatan. Jadi yang kita bahas di sini apa? Yang kita bahas adalah jika istri merasa dirugikan lahir dan batin, maka dia berhak untuk menggugat cerai, ya, kalau ditinggal suaminya 6 bulan tidak ada berita menurut madhab Hanabilah, atau ketika suaminya meninggalkan dia tanpa berita selama 1 tahun, nggak diberi nafkah lahir dan batin karena nggak ada beritanya, maka boleh menggugat cerai di pengadilan menurut madhab Malikiyah, ya. Tentunya untuk sifat kehati-hatian, ya, dianjurkan untuk menunggu 1 tahun dulu, 1 tahun belum ada berita, maka silahkan untuk menggugat cerai di pengadilan karena merasa dirugikan
secara lahir dan batin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahi rabbil alamin.